opening ceremony of the Games of the 33rd Olympiad. The athletes will soon make their way down this magnificent river. Just a few of the 320,000 spectators. Pembukaan Olimpiade Paris sudah digelar, dan hasilnya banyak banget yang kecewa. Pembukaan Olimpiade Paris tahun 2024 menuai banyak komentar negatif akibat hal-hal kontroversial yang terjadi. Mulai dari isu agama yang dibawa, kemudian isu keamanan yang beredar, hingga kontroversi sebelum gelaran acara ini berlangsung, seakan-akan menandakan betapa buruknya Olimpiade tahun ini. Mungkin dipindahin aja kali ya ke Paris Van Java di Bandung. Kalau dipikir-pikir, banyak banget isu yang beredar sebelum Olimpiade Paris ini berlangsung. Mulai dari larangan memakai jilbab atlet Prancis, kemudian larangan untuk atlet Rusia dan Belarusia yang membawa nama negaranya, atau yang lebih parah, isu tai di sungai tempat opening ceremony Olimpiade berlangsung. Ya, tai. Ya ini buat seakan-akan kota Paris jadi siap nggak sih buat nyelenggarain acara ini? Atau emang perasaan gue aja kali ya? Atau Olimpiade makin kesini udah nggak seru lagi? Mari kita bahas di berpendapat. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, penentuan Paris sebagai tempat diselenggarakan Olimpiade tahun 2024 ini cukup gampang dan mudah. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Ya, karena panitianya tinggal milih aja. Orang nggak ada lagi kota yang daftarin. Paris 24, Los Angeles 28. Nggak ada lagi kota yang mau. Iya, jadi banyak kota yang awalnya memang mendaftarkan diri. Tapi pada akhirnya nggak jadi, karena alasan finansial. Akhirnya dipilih dah tuh, Paris buat Olimpiade tahun 2024 dan Los Angeles untuk tahun 2028. Kenapa pada akhirnya cuma 2 kota aja gitu yang terpilih? Emang nggak ada yang mau jadi tuan rumah Olimpiade lagi? Jawabannya ya nggak ada. Emang cuma 2 yang benar-benar mau pada saat itu. Tapi buat ke situ dan menjawab pertanyaan kenapa Olimpiade makin kesini makin sedikit yang berminat, terutama kota yang menyelenggarakan, mari kita balik ke zaman Olimpiade pertama kali digelar. Dari namanya, Olimpiade pertama kali diselenggarakan di kota Olympia di bagian Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Awalnya kegiatan ini merupakan festival keagamaan untuk menghormati Dewa Zeus. Jadi pada masa itu, peserta laki-laki semuanya berkompetisi dalam berbagai cabang olahraga, kayak misalnya lari, gulat, lari kaki gulat. Ini bercanda. Nah, kegiatan ini pada akhirnya sempat dihentikan oleh Kaisar Romawi yang berkuasa saat itu. Karena katanya sih nggak sesuai dengan ajaran Kristen yang disebarkan pada saat itu. Nih Kaisar kalau dipikir-pikir ya, kalau hidup zaman sekarang mungkin dia ikut ormas yang suka gusur rumah makan pas puasa kan. Nah kemudian pada tahun 1896 muncul gagasan dihidupkannya kembali kegiatan Olimpiade ini demi tujuan persaudaraan antar bangsa dan negara. Dan akhirnya Olimpiade pertama digelar di kota Athena, ibu kota dari negara Yunani. Dan setelah itu, karena bertujuan untuk menjalin persaudaraan antar negara, maka sebuah ide dicetuskan oleh IOC atau International Olympic Committee. Ide ini untuk menyebarkan pengaruh Olimpiade dengan menggelar Olimpiade secara berpindah-pindah kota. Ya, karena zaman dulu nggak ada namanya media, friend. Teknologi belum secanggih sekarang juga, ya pacaran aja surat-suratan loh. Nggak bisa tuh WA-WA-an, belum bisa kirim stiker kocak, apalagi VCS. Nah, ide awal ini dianggaplah hebat pada masanya, karena bisa memperluas pengaruh Olimpiade saat itu. Tapi, yang nggak dipikirkan, lama-kelamaan ide ini membawa kehancuran untuk Olimpiade. Dari ide tersebut, IOC selaku komite penyelenggara Olimpiade membuat sebuah skema untuk tiap kota yang ingin menjadi tuan rumah Olimpiade membuat sebuah proposal, kemudian diajukan dan nanti akan dikurasi serta ditentukan oleh pihak komite kota mana yang pada akhirnya berhak menyelenggarakan Olimpiade. Awalnya semua baik-baik aja tuh, banyak yang mengajukan, hingga pada tahun 1984 tidak ada satu kota pun yang mengajukan. Alasannya karena pada beberapa kegiatan Olimpiade sebelumnya banyak terjadi kekacauan.
mulai dari protes warga Meksiko pada Olimpiade Meksiko 1968, su ineficacia reflejaban constantemente las inquietudes del país. pembunuhan atlet Israel pada Olimpiade Munich 1972, and are now holding 20 athletes and 6 officials as hostages. korupsi yang membuat anggaran Olimpiade Montreal 1976 membengkak, to know if it was possible to complete useful facilities in time for dan the game. pemboikotan akibat perang pada Olimpiade Moskow tahun 1980. Neither the American people nor I will support sending an Olympic team. Mempertimbangkan dampak ekonomi dan politik, maka banyak kota yang akhirnya mengurungkan niat mereka untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Nah, di situ IOC selaku panitia penyelenggara kebingungan dong, nggak ada lagi kota yang mengajukan gitu. Sampai kemudian Los Angeles menawarkan diri kepada IOC untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 1984 dengan satu syarat, yaitu mereka tidak mau mengeluarkan banyak uang. Karena nggak ada pilihan, IOC pun menyetujui hal tersebut. Olimpiade 1984 pun berlangsung di Los Angeles. Nggak ada pembangunan stadion baru, pun renovasi gelanggang olahraga tidak ada. Bahkan, para atlet hanya tinggal di asrama kampus saja. Dan hasilnya, Olimpiade tersebut berjalan dengan sukses. Dengan modal yang sedikit, membuat Los Angeles menerima keuntungan yang sangat banyak. Dari sanalah, asa kembali hidup untuk menjalankan Olimpiade di kotanya masing-masing. Tahun 1992 ada 6 kota mengajukan penawaran, dan 6 lagi untuk tahun 1996. Kemudian 8 kota untuk tahun 2000, tahun 2004 bertambah menjadi 11 kota, dan 11 kota juga untuk tahun 2008. Semakin banyak kota, semakin banyak pengaruh yang didapatkan kembali oleh IOC. Inilah yang membuat mereka merasa di atas angin. Alih-alih tetap berpegang pada model Olimpiade Los Angeles 1982, IOC malah nambah banyak cabang olahraganya. Hasilnya, ya butuh lebih banyak tempat, lebih banyak perumahan atlet, dan tentu lebih banyak infrastruktur pendukung lainnya. Yang mana pada akhirnya biayanya makin meningkat, dan biaya tersebut mau nggak mau harus ditanggung oleh pihak tuan rumah penyelenggara. Karena persaingan kota semakin ketat, maka semakin tinggi juga tekanan untuk terpilih. Cara paling efektif untuk terpilih ya dengan menjanjikan pembangunan besar-besaran. Pada akhirnya, kota Sydney membangun 15 bangunan baru ditambah 10.000 perumahan atlet. Kota Athena membangun 22 bangunan baru, dan Beijing membangun 12 bangunan baru untuk Olimpiade. Ini belum ditambah transportasi yang dibangun atau fasilitas publik lainnya, atau renovasi-renovasi yang dijalankan. Dan semua itu menjadikan biaya Olimpiade semakin mahal tiap tahunnya. Dari data ini dilihat semakin kesini harga untuk menyelenggarakan Olimpiade semakin mahal. Dan revenue atau pendapatan yang didapat dari pihak sponsorship, penjualan tiket, kontrak TV, dan lainnya nggak sembanding. Nggak cukup buat nutup anggaran yang dikeluarkan. Pada awalnya emang ide ini merupakan investasi jangka panjang, apalagi untuk pembangunan ya. Terutama pembangunan sarana dan prasarana, baik tempat olahraga yang baru atau fasilitas publik. Tapi ternyata ide itu tidak berjalan lancar pada nyatanya. Yang terlupakan adalah pembangunan sarana dan prasarana Olimpiade akan disesuaikan untuk kebutuhan penyelenggaraan Olimpiade. Jalan yang mempermudah atlet menuju tempat mereka bertanding, tempat tinggal yang nyaman untuk para atlet, atau bangunan-bangunan dengan kapasitas penonton yang besar. Yang terlupakan adalah warga kota itu sendiri. Ya, akhirnya banyak fasilitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga kota tersebut. Seperti kereta bawah tanah di Rio de Janeiro, yang tidak sesuai kebutuhan warga karena tidak menghubungkan jalur transportasi warga. Atau gagalnya kereta cepat di Moskow. Dan yang paling parah, ya kosongnya stadion-stadion karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Seperti Stadion Beijing yang punya kapasitas 80.000 penonton yang pada akhirnya nggak sesuai kebutuhan tim sepak bola yang ada di sana. Ya pada akhirnya nggak digunain. Atau banyak bangunan yang terbengkalai bekas Olimpiade Athena tahun 2004. Yang lebih parah, data menyatakan ada 12 venue dari 24 venue bekas Olimpiade Rio de Janeiro belum pernah menyelenggarakan event olahraga lagi setelah Olimpiade berlangsung. Ya,
Contoh gampang dan dekatnya, Wisma Atlet bekas Asia Games tahun 2018 dah. Jadi apa tuh? Selain kemarin jadi tempat buat COVID ya, sekarang ya kosong. Malah jadi cerita hantu. Ya, pada akhirnya banyak bangunan-bangunan bekas Olimpiade terbengkalai karena biaya perawatan yang mahal dan tidak adanya ajang sekelas Olimpiade yang sering diselenggarakan pada kota ataupun tempat tersebut. Menjadikan pilihan membiarkan tempat tersebut terbengkalai adalah pilihan yang paling masuk akal. Ya, dibanding bayar ongkos orang untuk merawat ataupun maintenance lainnya seperti listrik dan air gitu. Dan dari sanalah akhirnya pada tahun 2024, cuma 2 kota yang berani mengajukan penawaran untuk Olimpiadanya, yaitu Paris dan Los Angeles. Karena mempertimbangkan semakin sedikit minat, maka IOC memutuskan secara langsung Paris jadi tuan rumah Olimpiade 2024 dan Los Angeles jadi panitia Olimpiade tahun 2028. Ya, semoga IOC bisa berbenah ya. Komen dah pendapat lu pada, atau mungkin ada saran yang bagus gitu buat IOC, misalnya diselenggarakan di satu tempatnya misalnya JIS gitu, biar Anda senang.